Pemirsa, video joget kader Partai Amanat Nasional di kantor Kementerian Perdagangan menghebohkan dunia maya. Aksi ini menuai kecaman, pasalnya joget yang dilakukan oleh para kader perempuan ini dilakukan di kantor pemerintah. Tampak Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani bersama 6 perempuan lain yang mengenakan atribut PAN. Ada pula Fuji Utami atau ibu dari Fuji Utami yakni Dewi Zuhriyati dan artis Astrid Kuya. Mereka berjoget di dalam sebuah ruangan di kantor Kementerian Perdagangan. Konten yang dimaksudkan untuk kampanye ini dianggap menyalahi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 4 tahun 2017. Dalam aturan tersebut menyebut bahwa fasilitas negara termasuk kantor pemerintah tidak boleh dilakukan untuk kampanye atau digunakan untuk kampanye. Diketahui bahwa Menteri Perdagangan sendiri merupakan Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan. Ya, di tengah digalakannya penegakan netralitas, terutama di kalangan ASN, kader PAN justru menghebohkan dunia maya dengan aksi joget-jogetnya di kantor Kementerian Perdagangan. Partai yang juga kebetulan diketuai oleh Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Perdagangan ini dianggap menyalahi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 4 tahun 2017. Kita bahas lebih dalam bersama dengan komunikolog Emrus Sihombing. Bang Emrus sudah lihat videonya tadi ya? Sudah, sangat jelas sekali. Nah, kalau menurut Bang Emrus itu menyalahi PKPU tidak? Saya kira apakah melanggar atau tidak gitu ya, kita harus lihat pasalnya. Tetapi kalau kita lihat dari prinsip netralitas, bahwa tempat yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa teman-teman yang ada dari kader PAN tersebut, sebagaimana Ibu katakan tadi, menunjukkan bahwa PAN atau bahwa pemerintah, karena itu dilakukan di Kementerian Perdagangan atau di Kementerian Pemerintah, ya kantor kementerian, saya kira ini sangat tidak baik. Bahwa tidak elok ya? Tidak sekedar tidak elok, tetapi menunjukkan keberpihakan dan tidak boleh itu terjadi. Saya kira ini akan kita dorong Bawaslu untuk melakukan investigasi kalau memang ada pelanggaran itu dan pasal-pasal dikaitkan dengan itu. KPU kita minta supaya tegas mengambil keputusan. Apakah misalnya ada sanksi tertentu, misalnya ada sanksinya katakanlah diskualifikasi, ya jatuhkan saja. Karena bagaimanapun kita mengetahui bahwa ASN atau lembaga pemerintah, lembaga negara harus diposisikan netral. Karena dalam konteks ini seolah-olah milik kantor pemerintah itu milik salah satu kekuatan partai atau salah satu kekuatan dari paslon. Ini sangat menyalahi daripada unsur netralitas. Saya terus terang mengatakan semakin banyak saya kira perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menunjukkan tidak netralitas. Satu diantaranya, tidak hanya ini saja. Misalnya adalah masih ada foto Joko Widodo bersama Prabowo di luar ruang. Ini juga tidak netral juga Joko Widodo dalam konteks ini. Walaupun saat itu masih menjabat, maksudnya kan Pak Presiden dan juga Pak Menteri Pertahanan. Kalau kita bicara tentang itu kan bisa diturunkan. Kan kita lebih mengedepankan suatu tanggung jawab etika dan moral. Tetapi juga masih ada nggak foto-foto tersebut yang terkait dengan kepemiluan. Di mana misalnya adalah salah satu diantaranya adalah foto Pak Joko Widodo yang ada di luar ruang daripada PSI misalnya seperti itu. Ada Kaisang, ada Jokowi. Sementara PSI pendukung daripada Prabowo Subianto. Jadi oleh karena itu saya pikir bahwa pemerintah dalam hal ini semua harus disisir ini. Jangan sampai ada perilaku-perilaku yang menimbulkan makna atau persepsi bahwa pemerintah tidak pada posisi netral, baik dengan menggunakan lambang verbal maupun non-verbal. Jadi misalnya muka dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dipasang dalam baliho kampanye, apakah itu juga menyalahi aturan, Bang Emrus? Paling tidak dia bersama dengan salah satu kandidat, berarti tidak netral dong. Harus tidak ada foto Bapak Presiden di semua kegiatan atau di semua alat peraga kampanye. Karena apa?
Karena presiden kita termasuk juga kantor pemerintah harus diposisikan netral. Artinya tidak ada di kekuatan salah satu. Jadi oleh karena itu saya pikir ini pemilu kita kali ini menurut pengamatan saya dari sudut komunikasi politik, saya kira kurang produktif lah. Tidak menunjukkan suatu kesatrian, kenetralitasan tersebut. Demikian. Oke. Dan tentunya menjadi sebuah pertimbangan sendiri ya bagi konstituen atau calon pemilih ya. Mau memilih calon-calonnya yang tidak memiliki nilai kesatria atau tidak mematuhi kode etik dan juga aturan konstitusi yang berlaku gitu ya Bang Emrus. Oke, ini sebenarnya kami juga sudah mengundang pihak dari Kementerian Perdagangan, staf sus dari Pak Menteri sendiri, Pak Menteri Zulhas sendiri, tapi sampai dengan saat ini tampaknya belum menjawab bersedia apa tidak bergabung bersama kita Bang Emrus. Padahal kita butuh klarifikasi dari yang bersangkutan ya. Menurut saya agak sulit mereka menghadiri undangan ini. Kenapa? Karena sudah jelas terbuka kok di kantor pemerintah gitu ya. Membantah apa lagi mereka gitu loh. Jadi saya kira tidak perlu lagi membantah, udah minta maaf aja lah. Sorry terjadi itu, kami mohon maaf untuk seluruh rakyat Indonesia. Lebih baik minta maaf sekarang yang paling bijak daripada klarifikasi. Jadi saya menyarankan mereka minta maaf. Karena memang tadi sudah jelas, sebagaimana juga Ibu katakan di openingnya, di kantor pemerintah, joget-joget dengan simbol daripada PAN. Kan gitu. Jadi saya sebagai manusia kemungkinan bisa salah silap. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah silap. Tetapi minta maaf aja lah, gitu ya. Ya minta maaf juga bagian dari manusia itu ya, sendiri. Betul. Tapi kalau misalnya di kantor pemerintah Kak Bang Emrus kita lihat ya. Ya walaupun kebetulan juga menterinya sendiri ketua umum parpol yang bersangkutan. Dari Bawaslu sendiri sudah masuk dong. Bisa masuk atau ini ranah pengawasan dari Bawaslu? Harus segera dilakukan. Jadi begitu itu viral dipanggil saja katakanlah menteri PAN gitu ya. Menteri yang dari PAN Zulkifli Hasan yang sekaligus menjadi kekuatan politik mendukung Prabowo dan Gibran, dipanggil saja. Kenapa di kantor bisa terjadi begitu? Bisa saja itu tidak setahu Bapak Menteri, gitu ya. Kalau tidak setahu Bapak Menteri, tegur aja itu orang-orang yang berjoget-joget di situ itu. Ya harus disanksi juga dong. Oh iya, tetap disanksi tapi ditegur juga, gitu ya. Karena bagaimanapun tidak bisa menggunakan fasilitas negara dengan menggunakan simbol-simbol partai pada saat kampanye, gitu ya. Setelah kampanye nanti ya bisa-bisa saja kita terima karena memang sudah selesai katakanlah bagaimana kenetralitasan daripada suatu katakanlah kantor pemerintahan dan lembaga pemerintahan demikian. Dan sekaligus kepada pihak yang berwenang seperti Bawaslu, mungkin aparat kepolisian juga yang kita juga mengkhawatirkan agar bukan mengkhawatirkan sih berharap ya berekspektasi Bang Emrus agar menjaga keamanannya atau menjaga marwahnya dalam netralitas jelang pemilu 2024 ini tidak hanya ke satu pihak saja. Baik, tapi saya pikir ke semua pihak justru saya mendorong sekarang Bawaslu lah. Jangan dikit-dikit pihak aparat kepolisian gitu ya. Ini adalah suatu panggung politik kita. Toh sudah ada Bawaslunya. Misalnya contoh, Aiman tidak haruslah diproses dulu di kepolisian. Biarlah itu ranah daripada Bawaslu. Karena konteksnya tentang kepemiluan gitu ya. Nanti setelah selesai pemilu, kalau ada unsur katakanlah pidana nantilah. Jadi dalam konteks apapun yang terkait kepemiluan diberikan ke Bawaslu. Lalu kalau Bawaslu ingin melanjutkan ke proses ranah pidana setelah pemilu berlangsung. Setelah pemilu atau hak daripada Bawaslu. Jangan serta-merta misalnya langsung mengambil suatu langkah yang wilayah katakanlah rentang masih kepemiluan gitu ya. Jadi oleh karena itu saya pikir kita para pihak harus juga bisa menahan diri sehingga kepemiluan kita ini berjalan dengan secara normal, berjalan dengan demokratis dan berjalan dengan peraturan yang berlaku di kepemiluan, yaitu Bawaslu sebagai yang melakukan pengawasan, aparat-aparat lain yang menahan diri dulu lah. Saya terus terang termasuk yang sampai saat ini tidak setuju saya dipanggilnya Aiman gitu ya dalam proses ranah hukum yang akan datang. Karena ini konteks dalam kepemiluan kita. Baik. Bang Emrus kita dapat poin-poinnya. Kita harap agar Bawaslu langsung bisa bergerak ya setelah ini. Terutama kalau misalnya tadi jelas-jelas lokasi yang digunakan adalah lokasi yang harusnya netral, bebas dari intervensi politik. Baik. Bang Emrus terima kasih banyak atas waktunya sore hari ini dalam Sindo Sore. Sehat-sehat selalu Bang Emrus ya. Kita ketemu lagi lain kesempatan.